Eliezer itu adalah kita, karena Eliezer itu mencerminkan pemuda dari keluarga yang sederhana yang akan sukar sekali meraih cita-citanya, apalagi ketika kandas oleh atasannya sendiri. Aliansi Akademisi Indonesia yang terdiri atas 122 orang akademisi dari berbagai universitas di Indonesia menyampaikan 5 butir alasan membela terdakwa kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir J yakni Richard Eliezer. Aliansi Akademi Indonesia mengirim amicus curiae atau opini hukum kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan jelang vonis Richard Eliezer dalam perkara pembunuhan Brigadir Yosua. 122 akademisi beranggapan Eliezer merupakan pembuka kotak Pandora di tengah dahaga atas kejujuran dan kebenaran peradilan. Selain persoalan relasi kuasa yang timpang, ada 4 poin utama lain yang menjadi landasan 122 akademisi yang menyatakan sebagai sahabat pengadilan dan membela Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Selain dari 122 aliansi akademisi, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengaku telah menerima opini atau pendapat hukum dari ICGR dan Pilnet. Nah, nanti tergantung majelis hakimnya, artinya kan bisa dipakai, bisa tidak, artinya tidak mengikat bagi pihak. Sebelumnya, tuntutan 12 tahun penjara untuk Eliezer dari jaksa penuntut umum menimbulkan protes, termasuk peserta sidang yang hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sementara terdakwa lain yakni Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Maruf dituntut hukuman 8 tahun penjara. Sebelumnya Jaksa Agung Muda Pidana Umum membantah bila Kejaksaan Agung dituding tidak menghormati rekomendasi LPSK atas status Eliezer sebagai justice collaborator. Untuk pelaku tidak bisa jesi, tapi kami hormati LPSK, maka tuntutannya itu lebih ringan dibanding Pak Sambo. Kalau mungkin LPSK nggak mungkin 12 tahun. Dengan demikian, jaksa beranggapan Eliezer menjadi pelaku utama bersama Verdi Sambo yang mengakibatkan kematian Brigadir Yosua. Haruskah Eliezer dibela agar mendapat keringanan hukuman dibandingkan 4 terdakwa lain? Vonis hakim menjadi pertaruhan atas integritas wakil Tuhan mempertimbangkan peran justice collaborator membuka kotak Pandora. Skenario palsu Verdi Sambo di tengah desakan relasi kuasa yang timpang. Saya ingin menekankan bahwa posisi justice collaborator dalam kasus yang sangat pelik semacam ini posisi yang sangat kunci dan harus dibela. Tidak mungkin tidak dibela. Dan saya melihat inilah momentum emas buat kita untuk melakukan pencaharian terhadap keadilan substantif. Inilah momentum emas buat kita untuk melakukan reformasi hukum dalam tubuh institusi peradilan, dalam tubuh kepolisian dan yang lain-lain. Posisi justice collaborator harus dipahami. Keberadaan konsep justice collaborator itu karena penegak hukum menyadari, negara menyadari bahwa pada perkara-perkara yang sulit pembuktiannya, sulit untuk mencari saksinya, itu harus ada satu orang di antara pelaku yang mau mengungkap itu. Karena dia mau mengungkap itu, kan disebut oleh para pelaku lain sebagai pengkhianat. Ya, sebagai pengkhianat dia punya situasi yang mengancam keselamatan jiwanya. Nah untuk itu kemudian dia juga mendapatkan imbalan. Imbalannya itu ada reward. Rewardnya tadi termasuk adalah pemberian pidana yang paling ringan. Nah, dalam kasus ini menurut saya Eliezer bukan pelaku utama. Bukan pelaku utama? Bukan pelaku utama. Dalam kasus ini apabila hakim mau mempertimbangkan bisa masuk melalui pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Apa itu, Pak? Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman nomor 48 tahun 2009. Yang isinya? Antara lain hakim dan hakim konstitusi wajib memperhatikan rasa keadilan atau hukum yang berkembang di dalam. Yang sering nggak nemu ini antara rasa keadilan dengan kepastian hukum. Apa yang disampaikan oleh Pak Joko tadi soal pelaku utama. Karena dianggap oleh kejaksaan bahwa Eliezer ini pelaku utama. Dan kemudian karena dia pelaku utama tidak bisa mendapatkan hal yang maksimal seperti kita harapkan itu. Itulah yang disampaikan juga kalau tidak ada
rekomendasi dari LPSK tidak akan segitu. Jangan dilihat ke bawahnya saja, tapi lihat ke atasnya. Sambunya segitu. Nah, dari peristiwa ini kemudian banyaknya protes dari masyarakat, keberatan dari masyarakat, saya yakin suara kita ini pasti dengar. Pasti didengar. Jadi kalau boleh menyimpulkan, apa yang dilakukan oleh Bang Todung Mulya Lubis dalam melaksanakan amicus curiae, Friends of the Court, sahabat pengadilan, mungkin adalah cerminan paling jujur dari terusiknya rasa keadilan di masyarakat. Mas Budiman. Nah, kalau kita mau masuk lebih dalam ke substansi, jangan lupa bahwa jaksa penuntut umum mendakwa seluruh para terdakwa dengan pasal 55 ayat 1 ke 1 dan bukan pasal 55 ayat 1 ke 2. Artinya apa, Mas Budiman? Hanya ada 3 kemungkinan bentuk penyertaan yang ada dalam perkara ini. Yang pertama adalah orang yang melakukan, yang kedua adalah orang yang turut melakukan, dan yang ketiga adalah orang yang menyuruh melakukan atau don't play hand. Dari referensi dan literatur hukum pidana yang saya miliki, Mas Budiman, orang yang disuruh melakukan itu hanya merupakan alat yang tidak memiliki niat, tidak memiliki kehendak, maka berlakulah asas Hensraf Zonderskut. Tiada pidana tanpa kesalahan, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Joko Sarwoko. Betul, perbuatannya terbukti membunuh, betul. Tapi ada alasan penghapus pidana berupa perintah jabatan atau ambteluk bevel yang lahir karena relasi kuasa yang begitu kuat sehingga tidak memungkinkan seorang Richard Eliezer yang tadi notabene tadi sudah dijelaskan oleh Bang Edwin, backgroundnya Brimob, untuk menolak perintah dari seorang Ferdy Sambo. Hukuman Eliezer seharusnya bisa lebih rendah dari yang sudah diberikan sama JPU ya, karena mengingat kasus ini kan semua terbongkar dari kejujuran dari Eliezer, seharusnya sih bisa lebih rendah. Dengan hukuman yang dijatuhin sama jaksa, kalau aku bilang karena dia udah jujur harusnya sih bisa mungkin 5 tahun kali ya, biar nggak sama yang lain gitu karena dia udah jujur. Karena dia udah bantu kepolisian untuk mengungkap kasus ya, kayak mendingan dikurangin sih dari 12 tahun itu, karena nanti takutnya banyak orang yang jadi kayak nggak mau ikut bantuin polisi kalau misalkan caranya gini. Jadi kayak justice collaboration tuh kayak salah membantu, tapi dengan hukuman seberat itu jadi kayak orang-orang jadi kayak pikir ngapain gue jadi gituan kalau misalkan hukuman gue seberat itu gitu sih, menurut saya sih gitu. Terusnya 5 tahun lah gitu, karena Eliezer kan udah berpartisipasi nih, mau sukarela untuk mengungkapkan kasusnya seperti apa, jadi lebih baik sih dikurangin ya.